sahabat kompas.com, apa kabar semuanya? Hai. Ira Gita Sembiring seneng banget nih kembali menemani kalian semua dalam acara Hype Talk. Boleh tepuk tangan? Seperti biasa ya, kalau ada Hype Talk tentu saja aku tidak sendiri. Saat ini di samping aku sudah ada aktris, penyanyi yang cantik. Pasti kalian sudah tahu semuanya, ada Yoriko Angeline. Hai. Boleh sapa dulu sahabat kompas.com di rumah. Hai sobat kompas.com di rumah dimanapun kalian berada. Thank you for watching. Yes, jadi apa kabar Yoriko? Baik kak, kakak gimana kabarnya? Aku juga baik sih. Aku hari ini lumayan deg-degan loh ngobrol Kenapa? sama Yoriko. Aku juga sih deg-degan. Takut kalah cantik. Aduh, sama-sama cantik. Aduh, iya nih nyantoknya baru udah hari yang lalu lagi. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang Yoriko dari perjalanan karir sampai film terbarunya. Betul. Oke, tapi sebelum memulai, aku mau nanya dulu, ini nama Yoriko ini kan unik banget ya. Sebenarnya kamu itu ada keturunan Jepang atau gimana sih Yoriko? Nah, ini pertanyaan yang semua orang tanya Semua orang aku, tanyakan. bener. Karena namanya kan emang Yoriko Angeline Yes. kan. Jadi itu Yoriko itu emang nama Jepang. Tapi kebetulan aku memang tidak ada darah Tidak ada Jepangnya. Jepang, ya. Tidak ada darah Jepangnya sama sekali. Jadi Oke. memang purely nama aku aja Yoriko Angeline. Mungkin orang gitu. tua kamu memang suka sama hal-hal yang berbau Jepang atau gimana? Kebetulan dulu tuh mama kerja di perusahaan Jepang Oke. gitu. Jadi mama tuh tahu kayak nama Yoriko tuh artinya bagus. Oh gitu. Apa artinya kalau boleh tahu? Yoriko Angeline itu, Yoriko itu artinya anak yang mandiri. Oke. Angeline itu mama bermimpi untuk punya anak seperti bidadari. Seperti gitu. bidadari. Jadi Oke, Yoriko oke. Angeline artinya anak yang mandiri, terus cantik seperti bidadari. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Jadi amin, kalian amin. semua udah lihat dua bidadari di depan kamera kalian ya Yoi. di sini. Aduh, aku langsung di ini nih nanti sama fansnya Yoriko. Oke, aku mau bacain sedikit ya soal Yoriko ini. Kalau misalnya banyak yang belum tahu siapakah Yoriko, kayaknya nggak mungkin ya. Kayak udah banyak banget fans Enggak kamu sih, ya. banyak sih yang nggak tahu aku. Yoriko ini adalah pemeran dan penyanyi Indonesia, dikenal lewat perannya sebagai Wati dalam trilogi Dilan. Betul, Ya. Jadi mungkin para penonton film Dilan itu udah tahu nih siapa Yoriko gitu dan Wati. sebagai Wati. Kelahiran Banjarmasin 23 Agustus 2002. 2002. Betul. Oh my god, kamu berarti masih Aku 20, bulan depan 21. oh my god. Jangan tanya aku berapa ya umurnya ya. Enggak, kita Masih- seumuran, Kak. Seumuran. Seumuran, iya. Ya lihat Seumuran. aja dong. Iya. Nggak jauh beda lah pokoknya. Oke, Yoriko aku mau tanya, ini baru 20 tahun, Iya. kamu mengawali karir di industri hiburan tuh sejak umur berapa sih? Sejak 2013, berarti berapa tuh? 2013 berarti udah 10 tahun yang lalu ya? hampir 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu, iya itu pertama kali. Karena aku sebelumnya di Banjarmasin Kak tinggalnya. Oke. Aku di Banjarmasin, terus aku pindah ke Jakarta. Mm-mm. Pas pindah ke Jakarta itu baru memulai karir. Oh, jadi gitu. setelah pindah ke Jakarta baru akhirnya. Iya. Itu awalnya tuh kamu apa dulu? Masuknya dari mana dulu? Aku tuh sebenarnya pindah ke Jakarta bukan berniat ingin Jadi menjadi artis atau gitu, enggak oke. sama sekali. Aku memang pindah ke Jakarta karena aku dapat beasiswa sekolah. Oh, oke. Dapat beasiswa sekolah, makanya aku pindah. Dan aku anaknya sekolah banget Kak. Sekolah aku banget. aku suka banget sekolah gitu. Iya, Makanya iya, aku iya. rela sampai pindah jauh-jauh lah gitu ke Jakarta. Nah terus habis itu aku waktu itu kebetulan dapat beasiswa karena aku menang kayak lomba anak cerdas Indonesia gitu. Udah cantik, cerdas, semuanya aja kamu ambil ya Yoriko. Aduh amin ya Allah. Terus Gitu. habis beasiswa, berarti sama sekali nggak ada kepikiran mau, aduh kayak di Jakarta nih mau coba peruntungan jadi artis karena aku cantik gitu. Aduh, enggak gitu. Iya. Awalnya enggak gitu Kak. Oke, Jadi oke. memang kebetulan aku menang lomba itu dapat beasiswa sekolah dan Oke. juga dapat iklan. Oh. Karena mereka kerja sama suatu produk gitu. Oke. Dan di situ aku jadi brand ambasadornya dan akhirnya aku iklan. Oh, beasiswa terus langsung sekalian dapat iklannya Iya, juga. terus Oke. habis dari situ kayak jadi lumayan sering iklan gitu. Setelah itu aku sempat gabung di girl band waktu itu. Oh, girl band. Iya, sempat gabung di girl band. Tina Bell namanya. Tina Bell ya, aku Iya. tadi baca lupa. Tina Bell. Jadi kan 2000? 2013 itu. 2013, Iya, oke. jadi aku memang dulu kan anak kecil biasa lah ngefans sama Cherry Bell kan Iya, Kak. iya, iya. Oh, oke. Dan Tina Bell nih adenya. Oh, adenya gitu. Cherry Bell. Satu Iya, 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 manajemen terus yang kayak aku suka nyanyi juga kebetulan. Oke, Jadi seru. makanya mau mulai karirnya dari situ. Oh, nyanyi dulu berarti Nyanyi ya? dulu, iya aku di girl band dulu terus akhirnya
kita mulai syuting lah ke FTV, terus iklan, dan akhirnya sampai sekarang nonstop. Aku baca ya di backgroundnya Yoriko tuh panjang banget loh. Ini ada film, sinetron, FTV juga kamu main ya? Iya, tapi nggak terlalu banyak sih kalau FTV, sempat beberapa kali. Web series banyak. Web series lumayan banyak. Nah, aku mau tahu dulu dari girl band, terus akhirnya bisa tertarik sama dunia acting tuh gimana sih ceritanya, Yoriko? Awalnya itu memang iseng-iseng sih Kak sebenarnya. Kan kalau misalnya pas sama girl band kita rame-rame gitu kan. Terus kadang tuh ada beberapa kali kayak panggilan buat casting dong di sini, di situ, gitu-gitu. Karena terus udah sering dilihat ya. Iya, terus alhamdulillah akhirnya ada yang keterima, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin orang ngelihat kayak, ih enak banget kamu sekarang nggak tahu aja prosesnya kayak gimana dulu kan. Iya benar-benar. Jadi benar-benar coba casting di mana gitu. Ada yang keterima, ada yang enggak gitu. Dan itu aku kelas 6 SD sempet main film sekali pertama kali. Film pertama kamu apa? Film pertama aku Hijrah Cinta. Hijrah Cinta. Hijrah Cinta. Iya, itu menceritakan tentang almarhum Ustadz Jeffrey. Oh, iya. Iya. Kamu main sama Abizar juga, dan Abizar tuh kemarin aku sempat syuting bareng lagi gitu. Setelah si Hijrah Cinta itu akhirnya ketemu lagi. Iya, gitu. Dan setelah itu berkelanjutan. Aku sempat nggak mau syuting sampai Nggak mau syuting? Kenapa? Sampai kelas 2 SMP apa? Gara-gara tuh aku dulu tuh intinya jam syutingnya tuh nggak sesuai sama sekolah. Jadi aku miss banyak banget sekolah, dan aku emang agak keteteran banget sampai aku yang kayak udahlah nggak mau lagi syuting gitu. Sampai akhirnya lihat teman-teman semua kok pada syuting gitu, kayak seru banget, dan akhirnya pas aku bilang mau, minggu depannya atau 2 minggu kemudian langsung dapat tawaran. Dapat tawaran lagi. Alhamdulillah. Tunggu. Ini aku pengen. Jadi kamu lebih mementingkan sekolah kamu pada saat itu. Kelas berapa waktu itu? Itu aku kelas 6 terus stop sampai kelas 2 SMP-an. 2 tahun berarti. Itu berarti setelah girl band itu atau girl band tetap jalan tapi syutingnya enggak. Syuting gitu. Syuting film dan gitu-gitu, iya. Hebat ya. Sejak ini loh, maksudnya jarang gitu loh. Kan ada yang memang mungkin anak-anak yang masih muda-muda pengen menunjukkan bakatnya, kamu bener-bener sekolah banget. Itu dari kamu sendiri atau orang tua yang minta waktu itu? Dari aku sendiri sih jujur Kak. Aku memang nggak tahu kenapa suka aja gitu sekolah, kayak nyenengin gitu sekolah itu menurut aku. Serius? Iya, nggak tahu kenapa semua. Dan kalau misalnya mau ada ujian gitu kayak aku semangat banget kayak ayo belajar ya. Kayak kemarin di US tuh kayak aku sama temen-temen sebelum exam kita bisa di perpustakaan sekolah tuh sampai kayak jam 12 malam. Oh my god. Kayak gitu bener-bener belajar gitu. Nggak tahu kayak semangat aja, seneng gitu loh Kak kalau dapet nilai bagus gitu. Seneng. Apa mata pelajaran yang kamu kuasai dan sukai itu apa? Pokoknya hafal-hafalan aku jago. Hafal-hafalan aku jago, tapi kalau misalnya udah angka-angka ini ya. Oh tadi sempat di ini juga. Kamu sempat kuliah berarti di Amerika kemarin. Di Amerika, betul. Di Michigan University. Itu jurusannya apa kemarin kamu? Aku digital marketing. Digital marketing. Wow, ini kenapa kamu ngambil digital marketing? Karena memang sekarang kan semua serba digital ya Kak. Yes. Gitu, dan aku juga kerja di entertainment industry ya, emang everything relate sama digital. Gitu. Dan menurut aku perlu banget aku tahu, karena aku selalu di depan kameranya nih, kayak behind the scene itu kayak gimana sih prosesnya mereka. Contoh branding kayak gimana, kalau misalnya ada produk mereka ngepromosiinnya gimana dengan baik dan benar. Ternyata tuh ada kayak little things yang aku kira nggak penting, ternyata penting banget kayak gitu-gitu. Jadi memang bener-bener dapet ilmunya, terus juga di sana dipraktekin. Langsung ya? Kita ikut competition yang dimana lawan kita tuh seluruh dunia. Kayak gitu. Terus. Ini berapa lama kamu kuliah kemarin? Aku kuliah cuma 8 bulan, cuma 2 semester. Tapi aku di sana 9 bulanan, sempat extend 1 bulan. Ini berarti kalau kemarin waktu SMP juga vakum, ini kemarin sempat vakum juga? Ini sempat vakum selama aku di US itu. Tahun berapa ini kemarin kamu kuliah? Baru? Ini aku 2022 Agustus berangkat. Terus 1 bulan lalu aku baru pulang. Waduh, ini emang kayaknya anaknya sekolah banget ya. Tapi kamu keren loh, maksudnya di dalam berkarir kamu terus akhirnya tapi kamu nggak terlena gitu, tetap mau sekolah ya? Iya, nggak tahu kenapa, pokoknya aku yang dari dulu memang orang tua aku nyantai banget. Orang tua kayak yang penting kamu pilih
apa yang kamu suka, tapi kamu jangan setengah-setengah ngejalanin hal itu. Mama papa kayak gitu. Dan sedangkan aku bilang kayak aku suka nih di acting, aku suka, sekolah juga aku tetap suka. Kata mama papa kayak ya udah tuh challenge kamu, berarti kamu gimana caranya kamu harus bisa balance dua-duanya. Dan alhamdulillah bisa Alhamdulillah gitu. bisa. Tepuk tangan dong. Yuriko, ya ampun aku mes loh. Kalau beda banget sama aku. Oke, balik lagi ke film ya. Tadi kan kita lagi bahas film. Sempat vakum sekolah, terus akhirnya main lagi. Banyak tawaran lagi. Waktu itu kamu waktu memilih film-film apa yang mau kamu mainin, kamu dipilihin atau memang kamu udah punya ini sendiri gitu? Aku harusnya maunya yang ini gitu. Aku tuh biasanya ya, aku dikasih ada dari beberapa tawaran yang masuk, itu aku dikirim semua, terus aku baca satu-satu sinopsisnya, terus aku pilih nih beberapa yang aku paling suka, terus yang time-nya juga pas, nggak bentrok sama jadwal lain, kayak gitu-gitu sih paling Kak. Dari sinopsis yang dikasih, yang mana yang aku paling suka, kayak gitu. Ini aku mau nanya dulu, kenapa kamu tertarik sama dunia acting? Karena kan tadi kamu bilang kamu juga punya punya prinsip di pendidikan gitu. Terus kamu mulainya dari girl band, nyanyi dulu. Terus apa sih yang bikin kamu tertarik sama dunia acting? Sebenarnya awalnya memang karena iseng-iseng sama kayaknya seru aja sebenarnya kayak gitu. Tapi lama kelamaan kayak oh di sini tuh gue banyak banget dapat ilmu loh gitu. Banyak banget dapat ilmu, banyak dapat temen, ketemu orang baru, terus jadi knowledge tuh lebih banyak aja gitu, jadi seneng karena kan tiap project tuh kita coaching dengan orang yang baru, terus kayak skripnya baru lagi, perannya beda-beda, jadi yang kayak seru aja Kak, ada belajarnya juga kan. Iya, soalnya belajar lagi ya. Tapi kamu sempat kepikiran nggak mau belajar acting, maksudnya secara pendidikan formal gitu? Aku tuh kemarin sempat kepikiran mau ambil minor di US, itu ambilnya art gitu, tapi ternyata harus add 1 tahun lagi. Nah, sedangkan aku tidak sudah bisa berlama-lama. Sudah panjang antrian Alhamdulillah kamu ya gitu. Tidak bisa berlama-lama untuk di sana gitu. Sayang juga kan Kak karir yang udah dibangun. Iya sih, ya benar. Sama ini. Berarti gitu. kemarin itu udah 8 bulan aja gitu ya? Iya, udah. Dan udah sempat extend 1 bulan juga kan di sana aku. Aku terbersit di pikiran aku, padahal ada di situ. Mau nanya sebenarnya menurut kamu pentingnya pendidikan untuk seorang Yuriko yang sekarang sudah sudah melanglang buana lah di industri hiburan Indonesia apa? Menurut aku pendidikan itu penting banget gitu karena in the future kan we'll never know gitu. Kita akan jadi seperti apa, kalau misalnya kita nggak punya ilmu kan Kak, kayak pasti bingung kan kayak mau ngapain gitu. Betul. Dan kayak maybe for now aku emang lagi lancar-lancarnya banget nih alhamdulillah gitu di dunia perfilman gitu. Tapi kan there's always like new people every day lah di dunia ini dan banyak orang yang jauh lebih baik daripada kita, lebih cantik daripada kita gitu kan. Jadi kayak yang kalau misalnya kita nggak punya ilmu yang lain tuh sayang aja gitu Kak. Dan aku ngerasa ya penting banget gitu kita punya knowledge yang banyak, pikiran kita juga lebih terbuka gitu. Jadi menurut kamu ini bekal yang yang baik gitu ya untuk kamu punya gitu ya. Dan juga kalau misalnya nanti in the future aku tetap jadi artis pengen berbisnis juga kan bisa gitu. Iya sih, bener juga. Langsung berarti kamu tuh udah panjang ya. Harus panjang pikir ya. Rencananya udah panjang. Tapi aku mau tahu ini yang di Amerika kemarin itu beasiswa atau? Beasiswa. Beasiswa. Iya, alhamdulillah. Hebat, tepuk tangan lagi. Nah, jadi SD, SMP, SMA, kuliah beasiswa semua. Semuanya beasiswa. Semuanya, iya. Wow. Aduh, aku juga mau dong jadi orang tua kamu. Jadi nggak perlu musik-musik Iya, nggak perlu musik. Apa nih Ma, aku mau kuliah di sini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting beasiswa. Hebat. Oke, tapi aku penasaran. Di 8 bulan itu sama yang 8 bulan deh yang terbaru ya. Kamu meninggalkan berapa project demi? Wah, lumayan sih Kak. Lumayan. Ya? Aku juga kebetulan ada series yang tayang pada saat aku lagi di sana, lagi di US. Jadi ya promonya online. Promo online ya. Kan di sana juga bedanya 12 jam kan. Iya sih, benar. Sama di sini. Jadi mereka di sini promo pagi, aku jam 2 pagi gitu nyalain HP lagi live Instagram gitu. Iya. Ada ya 10 judul ada nggak kamu relakan demi pendidikan? Wah, aku nggak ngitung berapa sih, tapi lumayan sih Kak. Lumayan. Oke. Nah, aku
Aus ya, aku Aus. mau minum dulu. Silakan. Silakan, Aku kamu juga boleh minum aku loh. juga minum Iya. dulu. Mohon maaf ya, saya ngomong mulu ya, sahabat Kompas Dot tuh namanya juga host ya kan. Jangan. Ya Allah, enak Langsung banget. seger. Oke, kita masih nanya-nanya lagi. Nah, aku mau nanya sekarang, waktu sempat 8 bulan itu berarti terus mau balik lagi ke dunia hiburan, kayaknya kamu tidak ada ketakutan ya, karena sudah banyak antrian atau gimana? Nggak gitu sih. Oh, enggak gitu ya? Itu gimana tuh? Mau ceritain dong waktu, oke nih selesai, terus mau mulai lagi gimana? Aku tuh memang tadinya sempat kepikiran pengen kerja di sana dulu, Kak. Oke. Pengen kerja karena kan maksudnya kalau di Indonesia aku tuh udah ada kayak yang pekerjaan yang tetap, yang fix gitu. Yang aku pengen lakuin tuh udah tahu gitu. Dan Oke. sedangkan di sana kan clueless ya, kayak nggak Yep. tahu mau kerja apa, mau ngapain gitu. Dan kebetulan aku sempat apply di beberapa perusahaan di sana. Oke. Dan udah keterima sebenarnya Oke. di advertising agency gitu. Terus di AS nih ya? Iya Oke, gitu di US. Terus habis itu aku udah keterima. Terus ternyata kebetulan ada film yang mau tayang. Oke. Terus ada tawaran project juga yang agak sulit untuk ditinggalkan Agak sulit gitu. ditinggalkan. Jadi memang akhirnya decide setelah pemikiran panjang. Makanya selama sebulan tuh aku extend kayak mau bener-bener mikir gitu, Kak. Kayak ini gue enaknya gimana ya Iya, gitu. iya. Terus Tapi akhirnya udah bulat dengan decision ya udah pulang aja Pulang gitu. aja. Jadi kerjaan yang aku udah dapet itu akhirnya ya direlakan lagi. aja Iya, iya, gitu. iya. Memang kayaknya susah ya, karena fans-fans kamu juga banyak di sini ya. Aduh, amin. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke film terbarunya Yorika nih. Oke. Aku mau tahu ini filmnya tentang apa sih, dan di sini kamu berperan sebagai apa? Oke, film ini tuh judulnya Kutukan Peti Mati. Oke, Dan agak serem ya. iya, aku Yuriko Angelin berperan sebagai Susan namanya. Susan ini dia adalah mahasiswi. Dia murid, dia kuliahnya jurusannya arkeolog. Arkeolog, oke. Gitu, arkeolog. Jadi memang rasa ingin tahunya tinggi ya, Kak. Gitu, dan karena rasa ingin tahunya dia yang sangat amat tinggi ini, jadi membawa, bisa dibilang petaka gitu. Oh, oke. Membawa petaka. Keponya membuat dia akhirnya nyusahin diri sendiri. Gitu. Hei, yang tukang kepo ya. Belajar dari Susan. Iya, jangan kepo yang nyusahin gitu. Oke. Jadi dari situ ceritanya, dan ini juga di film ini tuh seru banget karena mengangkat sejarah juga. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang ada suatu pulau di Pulau Seribu namanya Pulau Onrus. Oh, aku Pulau baru Onrus, dengar, iya. oke. Dan di sini di film ini kita mengangkat tentang pulau tersebut gitu. Oh, oke. Pulau Onrus. Iya, Pulau Onrus. Karena kan dulu itu tempat Maaf ya. Ntar diedit ya. Oke, gimana? Pulau Iya. ini gimana? Jadi Pulau Onrus ini dia kayak peninggalan Belanda kan, Kak. Oke. Pulau peninggalan Belanda. Jadi kita memang syuting di situ. Ini emang pulau wisata atau memang belum ada yang ke sana? Pulau wisata sih, Kak. Jadi memang orang-orang tuh bisa visit ke situ untuk ngelihat karena di sana ada makam juga. Oke. Makamnya sosok yang dimunculkan di film ini Oh, juga. dari situ. Ini inspirasi Iya. atau cerita nyata sih? Ada novel ya dari ini, jadi diangkat dari Oh, novel diangkat gitu. dari novel. Iya. Oke. Iya, Gitu. siap. Terus aku mau nanya, ini pengalaman, ini berarti bukan horor pertama kan pasti? Bukan kan? horor pertama. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Ketiga. Ketiga, Udah iya. 3 kali nonton main film horor. Ada experience apa nih selama ini, mungkin apa ya, yang udah biasa lah ditanyain ya, experience saat main film horor. Kutukan Peti Mati. Aku experience-nya sebenarnya pas syuting nggak ada yang gimana-gimana, aneh-aneh gitu nggak. Tapi pas pada saat reading, Kak. Oh, justru Pas di pada reading, saat berarti bukan di reading, pulaunya iya. ya? Bukan di pulaunya malahan. Oh, tempat readingnya berarti Tempat ya? readingnya, betul. Jadi aku lagi nyobain satu adegan yang menurut aku memang berat banget. Itu aku harus switch kayak beberapa karakter gitulah. Aku pas reading nggak tahu terlalu mendalamnya tuh gimana. Oke. Baik yang bilang tuh aku duduk kayak gini lagi baca gini. Tiba-tiba aku jatuh ke lantai. Jatuh ke Pingsan? lantai, kayak aku kira pingsan tadinya. Oke. Terus banyak yang bilang aku kayak ada yang ngedorong. Terus aku di lantai itu katanya sempet agak kejang-kejang gitu. Oke. Terus mata aku putih. Kayak gitu. Aku nggak tahu itu berapa lama, tapi intinya aku nggak nyadar. Aku paling inget tuh. Oke. Cuman aku lagi reading, tiba-tiba udah ngeblank aja. Oh, berarti kamu nggak sadar? Nggak sadar, tiba-tiba udah ngeblank aja dan aku posisi di lantai. Terus dibangunin sama yang lain. Aku dudukin. Pas dulu tuh kayak berisik banget loh, Kak. Kayak ada orang teriak, ngobrol, apa semua di telinga kanan kiri.
Tapi maksudnya orang-orang di sekitar kamu memang banyak atau? Memang banyak, Memang orang, banyak, jadi oke. banyak yang lihat waktu itu. Terus? Wah, abis itu aku langsung yang shock kan Kak. Aku diem terus kayak menetesin air mata gara-gara masih kaget gitu. Bener-bener ngeblank karena aku gak pernah ngerasain yang kayak terjadi gitu. dengan kamu, Yuriko? Makanya, terus yang akhirnya istirahat dulu pada Istirahat saat dulu. itu. Terus Iya. berarti nggak dipanggilin yang bisa ngusir atau gimana, enggak ya? Enggak sih, paling cuman di kayak air putih dibacain doa terus gitu, disuruh oke, minum, kayak gitu-gitu doang sih. Jadi nggak ada yang tahu kamu kenapa hari itu? Enggak ada yang tahu aku kenapa. Jadi orang-orang lihat juga bingung ya, kenapa nih gitu. Tapi banyak yang bilang ya itu kayak didorong katanya gitu. Jatuhnya bukan jatuh yang kayak sengaja jatuh gitu loh, Oke, Kak. iya, Kayak iya. didorong orang terus jatuh kayak gitu. Tapi waktu kamu baca itu kan tadi kamu bilang kayak lagi mendalami peran kamu di scene itu. Terus apa yang kamu rasain tuh nggak ada apa-apa, nggak ada aneh-aneh gitu? Atau panas atau apa meriang gitu, nggak ada? meriang dikit sih, Meriang Kak. dikit? Iya, meriang Oh. dikit sih karena memang itu adegan penuh tenaga banget. Oke. Penuh tenaga banget. Even sampai aku sebelum take aja tuh aku sempat ngomong sama lawan main aku di adegan itu kebetulan Om Doni Damara. Oh, oke. Om Doni Damara. Iya, iya, iya. Aku yang kayak nanya ke dia kayak, Om ini aduh aku bisa gak ya, ini adegan susah banget, mana panjang banget Kak, kayak monolog akunya. Mana kemarin jatuh Om gitu kan Iya, cerita. pas Terus, pas latihan adegan itu sempat ada kejadian kayak gitu lagi, jadi sempat agak panik kan. oke. Terus Om Doni kayak ngeyakinin kayak kamu bisa. Dan alhamdulillah itu one take oke kalau nggak salah. Oke, Iya. wow, keren. Gitu. Tepuk tangan. Terus ini berarti kamu ada latihan fisik juga nggak sih kalau main horor tuh? Latihan fisik sih nggak ada, tapi mungkin kita lebih yang kayak pemanasannya ngeluwesin diri karena kan memang agak banyak gerak Banyak gitu gerak, ya. iya benar. benar-benar. Kayak Oke, gitu-gitu. jadi apa ya? Aku pengen tahu ada nggak sih bedanya atau kenapa sih kamu terima film ini? Bedanya sama film-film kamu yang lain tuh apa? Aku terimanya karena memang kayak beda aja gitu Kak. Mostly kan horor kayak masih mereka pindah ke satu tempat terus ada kejadian-kejadian kayak gitu-gitu kan, atau enggak apa Urban gitu. legend gitu Iya, ya. kayak gitu-gitu. Tapi ini memang ada sejarahnya Kak, gitu. Jadi yang menurut aku interesting tuh dari situ sih. Kayak maksudnya jarang-jarang ada film yang memang mengangkat sejarah dari zaman dulu, terus tempatnya juga memang di situ. Emang ada real life Asli ada story-nya ya? gitu. Oke. Gitu, dan ini relate banget sama filmnya, kisah nyatanya sama filmnya juga relate. Makanya aku kayak yang wah gitu. Dan juga karakter waktu itu. Oke. Ini kan syutingnya kebetulan sudah lama sekali. Oh iya? 2019. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. 2019 syutingnya. Jadi pas pada saat itu aku masih SMA Kak. Oke. Masih SMA. Terus pas dapat peran tuh anak kuliahan, belum pernah oke. kan. Ha-ha. Jadi kayak yang wah seru banget nih anak kuliahan. Mahasiswi jurusannya arkeolog lagi kayak jarang banget, hampir nggak pernah ketemu sama orang arkeolog gitu kan. Jadi aku memang harus melakukan beberapa research dan ternyata Belajar juga ya Iya. tentang arkeolog dan lain-lain. menyenangkan ternyata gitu. Jangan-jangan abis ini langsung ambil arkeolog nih. Wah. Pendidikan Berat lagi. ya. Oke, karena aku haus mulu ya ngobrol. Boleh diminum lagi loh. Iya Kak, silakan aku habis minum baru. Sekarang aku mau bacain pertanyaan dari warganet ya. Jadi sudah banyak terkumpul nih ya. Kemarin kan sudah dikumpul banyak banget loh Yuriko yang nanyain Apa aja kamu. itu? Ya, jadi nanti Yuriko akan pilih 3 orang dari pertanyaan itu. Oke. Dan masing-masing si penanya yang dipilih sama Yuriko akan mendapatkan hadiah 2 tiket XX1. Bisa nonton sama ayangnya ya? Boleh. Kalau nggak Nonton. punya ayang? Kalau nggak punya ayang, boleh sama saya. Oke. Aku mau nanya nih dari Indra Kusuma.e. Ngaruh nggak sih sugesti kita sama kejadian yang beneran terjadi? Kata Indra. Jadi waktu mungkin lagi syuting, lagi on cam gitu misalnya, sugestinya tuh mempengaruhi nggak sama apa yang terjadi di lokasi? Sebenarnya mempengaruhi sih Kak, menurut aku ya. Menurut aku mempengaruhi, karena kalau misalnya kita udah dari awal suges yang kayak aduh gue takut gini nih, takut gitu, malah justru bisa kejadian beneran gitu. Makanya aku selama proses syuting kan itu memang kita pergi ke suatu pulau yang memang nggak ditempatin sama orang gitu nggak lah, ada Kak. penduduknya. Nggak ada penduduknya Oke. gitu. Jadi aku selama ke situ aku suges ke diri aku kayak yang ini gue niatnya datang ke tempat ini melakukan hal yang positif, nggak ada niat untuk mengganggu atau punya niat negatif sama sekali. Ya saya kerja gitu di sini gitu. Jadi makanya selama syuting itu benar-benar aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Karena kamu mensuggest diri kamu untuk oke,
semuanya cuma kerja, Iya, kayak gitu. Nggak kepo kayak si Susan itu ya. Betul. Iya, Dan memang juga mama tuh selalu ngingetin kalau misalnya kita kemanapun itu memang harus permisi kayak gitu-gitu. Jadi makanya alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Gitu ya Mas Indra Kusuma. Jadi kalau misalnya kamu butuh sesuatu yang ingin terjadi sama diri kamu, sugesti aja Sugesti, gitu ya. Kayak gue pengen punya rumah gede, Iya, makanya sugesti aku aja, adalah sudah ya. punya, aku sudah punya gitu. Aku orang kaya gitu. Iya, kayak gitu. Apa itu halu deh kayaknya sugesti. Oke, ini dari Yara Visant. Oke. Apa yang bikin kamu berani main film horor? Apa nggak takut keserupan? Tuh kata Yara Visant. Aku berani, aku tuh nggak takutan orangnya Nggak sebenarnya. Kak. takutan? Aku nggak takutan. Iyalah orang pendidikan aja ditempuh jadi nggak takut karir jadi anjlok ya kan. Kamu nggak kenapa menerima film horor katanya? Karena menurut aku proses syutingnya juga berbeda gitu, teknis apa segala macam film horor itu berbeda. Jadi selalu ada cerita seru aja gitu kalau misalnya lagi syuting film horor gitu. Dan apalagi kan masyarakat Indonesia mereka suka banget ya sama film horor sih, gitu. benar, gitu. benar. Jadi seru aja gitu, segmennya tuh udah ada gitu untuk film horor. Jadi pas dapet film horor tuh kayak seru banget Seru gitu, banget. ambil gitu. Gitu ya. Jadi memang Yoriko ini kenapa main film horor karena ingin menghibur para warga Indonesia yang sangat suka sekali dengan hal mistis gitu ya. Tuh, aku juga suka kebetulan. Oh, kamu suka sih? Iya, aku juga suka. Makanya pas syuting tuh kayak seneng gitu Kak. Kayak gini. Bener-bener gini, tidak ada rasa gitu-gitu. takutnya ya kamu Iya. Yoriko ya. Tapi kamu pernah nggak maksudnya kayak punya pengalaman mistis atau apa gitu, punya nggak? Banyak banget. Aku pernah syuting film horor juga, tapi film lain. Itu posisinya kita syuting kayak di villa gitu Kak. Villanya emang agak di hutan gitu. Villanya emang agak di hutan dan aku pas pulang diikutin sampai rumah. Serius? Diikutin sampai rumah. Dan Maksudnya kamu emang sadar kamu diikutin atau orang yang ngasih tahu kamu? dia nggak nunjukin wujudnya dia, Wujudnya. tapi pakai suara. Oh, aduh, dia Pakai ngomong apa? suara. Aku nggak ngerti itu entah nangis atau nyanyi. Aku nggak ngerti. Intinya tuh satu basement rumah aku itu kan basement parkiran mobil menggema semua Iya, gitu kan Kak. Mereka bisa dengar. Aku sama mama berdua denger. Kita kirain awalnya kayak ada orang lain atau apa gitu. Gak taunya memang. Ternyata ya ngikut. Oke, mungkin dia mau ikut jadi girl Betul. band lagi kali sama kamu ya. Mungkin kali ya, mungkin. Pengen eksis gitu. Iya, nyanyi-nyanyi lagi. Tahu aja kamu si itunya. Oke, lanjut ya. Ini dari Yoriko juga nih. Iya. Dari Yoriko O-nya 0. Ini kayaknya fans kamu nih. Kutukan Peti Mati syutingnya berapa lama gitu? Proses syutingnya nggak terlalu lama sih, waktu itu kurang lebih 2 mingguan, 2 minggu lebih dikit lah 2 paling minggu. Kak. Itu cuma di pulau aja berarti ya? Ada di pulau sama di Jabodetabek sih. Sama di Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Oke, ya pulaunya juga masih di Jakarta sih. Jakarta ya. juga, iya bener. Oke, terus ada lagi dari Yoriko Edits. Nah, ya, ini fansnya Yoriko lagi nih. Kan aku bilang tuh fans kamu banyak. Fans aku nggak ada yang nanya Yoriko nih. Waduh. Hey. Hal apa yang paling nggak bisa dilupain waktu proses syuting Kutukan Peti Mati gitu? Hal apa yang nggak bisa dilupain? Wah, ada beberapa adegan yang memang adegan berat. Itu kita proses syutingnya dari sore sampai pagi. Selama pas gelap. Sepanjang malam. Sepanjang malam. Sampai pagi. Sampai pagi gitu. Itu sempat ada kayak 2-3 harian lah. Itu kayak gitu terus. Oh my god. Dan aku nggak pernah kan, maksudnya yang kayak bener-bener cuman dari sore sampai pagi doang. Karena biasa most of the time kayak yang dari pagi sampai malam. pagi Oh, sampai gitu pagi. atau enggak pagi sampai malam banget gitu. Pertama kali jadi bener-bener aku pagi sampai sore tuh bobo Kak. Pagi sampai sore Iya, bobo, karena hidupnya kebalik. Hidupnya kebalik. Sepanjang hari kamu itu syutingnya di luar atau Syutingnya di pulau. di pulaunya? Di pulaunya waktu itu. Kebetulan. Iya, itu yang tidak terlupakan iyalah. Iya. Tidak tidur ya kan? Iya. Bergadang. Terus naik kapal kemana-mana karena nggak ada aksesnya cuma lain, kapal aksesnya cuma ya? kapal gitu. Kamu ada mabok laut nggak? Aku anaknya mabok laut banget lagi Kak. Oh my god, terus Aku- kemarin gimana tuh? Aku waktu pas pulang dari pulau ini kan naik speedboat kan. Iya. Speedboat kan tahu sendiri kayak menghantam ombak gitu, jadi Betul. goyang kan. Wah itu aku mabok lautnya 3 hari Kak. 3 hari aku nggak bisa kemana-mana, di rumah doang. Merem tuh kayak muter aja kayak masih gitu. jet lag ya? Iya. Gitu. Itu yang tidak bisa dilupakan. Betul. Oke.
Ini ada nih, Jung Putra Petir. Nih, si Putra Petir. Yoriko, aku mau nanya, kamu udah makan? Sudah tadi pagi sarapan, tapi siang belum makan. Siang belum Makasih makan. loh, perhatian Kalau sekali. gitu, boleh dimakan loh, ini boleh iya, dimakan. terima Kalau kasih belum loh. makan ya. Makasih loh, Putra Petir. Perhatian sekali. Aku nggak ditanya sih, gimana sih ah. Maaf ya marah-marah. Oke, ini ada lagi. Tia Alba 15. Mau tanya untuk Yoriko. Apa alasannya mau bergabung di proyek film ini dan apa bedanya film ini sama film yang lain? Mungkin kali jawabannya bisa dipanjangin ya. Maksudnya ini tadi aku udah tanya, cuma mungkin ada jawaban yang lebih panjang gitu. Maaf. Jawabannya kurang lebih sama kayak tadi sih, Kak. Karena Karena memang film ini banyak pesan yang ingin disampaikan juga. atau ada aktor-aktor yang memang kamu udah lama pengen kayak Om Doni Damara, iya, terus ada Om Matias Mucus, iya. Keren-keren ya. Siapa lagi? Ada Om Rey Sayatapi, kebetulan Om Rey Sayatapi itu papanya teman aku. Oke. Wow, Kayak ini yang syuting makin bareng. keren-keren. Bener, jadi kayak yang happy banget bisa syuting sama senior-senior. Tapi juga deg-degan sih, Kak. Deg-degan. Kamu karena- ini nggak, maksudnya kayak ada rasa insecure nggak main sama para... Ada dong, Itu pasti. gimana untuk kamu bisa percaya diri main bareng para aktor-aktor senior yang udah kawakan? Karena aku bisa percaya diri karena aku ngerasa ya ini aku try my best untuk berikan yang terbaik. Ya insya Allah kalau misalnya aku kayak gitu hasilnya juga pasti baik juga gitu. Dan mereka juga suportif banget, Kak. Amin. Jadi mereka nggak yang kayak oh gue jauh lebih senior daripada lu kayak Nggak, sombong iya, atau apa, sombong ya. nggak sama sekali. Mereka malah justru mereka sangat amat merangkul, kayak yang very supportive. Jadi kita di lokasi kayak yang aduh senengnya gitu. Ntar gue kalau misalnya udah senior juga harus kayak gini nih, kayak gitu. Iya. Jadi kan seneng ya Wah, syuting jadi sama kita. pengen main film juga. Saya main film kan. Tolong, Bapak Ibu produser boleh. Astaga, jadi jualan saya. Maaf. Oh ini dari Yoriko lagi nih. Banyak ya Yoriko yang O-nya 0 nih. Selama hidup, hal mistis terseram apa yang Yoriko pernah alamin? Tadi udah. Atau ada lagi? Ada lagi sih. Oh, ada lagi, banyak ternyata. Ada lagi, waktu itu yang aku- paling serem apa? Aku syuting di Jogja. Oke. Aku syuting di Jogja. Terus kita tuh lagi break syuting kebetulan hari itu. Terus? Jadi kita mau sunrise-an, Kak, mau Oh, sunrise-an. di pantai. Kayak di gunung gitu. Oh, di gunung. Kita harus pagi karena biar masih ada awan-awannya gitu loh. Iya, itu tuh kenapa di pantai ya sunrise ya saya mikirnya, ya ampun. Gitu, Oke, di gunung di terus. gunung. Terus aku pas jalan tiba-tiba tuh jadi ada 2 jalur ke kanan sama ke kiri. Oke. Habis itu tiba-tiba maps kita tuh mati. Karena nggak ada sinyal? Kan nggak ada sinyal. Oke. Maps kita mati, tapi aku tuh udah feeling kayak harusnya ke kanan nih. Tapi kita malah justru Ke ke kiri. kiri. Justru ke kiri. Itu kayak ada gerbangnya gitu tempatnya depannya. Pas aku masuk, Gerbang apa itu yang kamu masuki itu? aku lupa apa itu. Terus aku pas masukin, udah tuh kita hilang jaringan, kita bingung dong kayak mau kemana. Tapi nggak tahu kenapa for some reason pas aku masuk ke jalanan itu aku langsung pusing banget. Oke, kamu doang atau yang lain juga? Aku sama Hanggini waktu itu. Oh, sama Anggini. Aku sama Hanggini kita berdua kayak aduh pusing banget gitu. Udah nggak enak lah gitu hawanya. Terus pas aku lagi jalan itu kan masih gelap ya, Kak. Kayak ada yang kita kan lampu Iya, mobil tuh lampu ke depan mobil. gitu kan. Ada yang lewat. Ada yang lewat bayangan. Oh, bayangan. Nggak tahu yang lain lihat atau enggak, tapi aku ngeliat gitu. Oke. Kalian nggak ada kepikiran mau putar balik apa gimana? Nggak? Belum pikiran gitu. Masih pede ya, oke. Terus aku- ada yang lewat? Ada yang lewat. Terus habis itu aku lurus lagi. Aku lagi kepusingan, aku lihat kanan. Ada Mbak Kunti gitu. Oh my God. Ada Mbak Serius, Kunti, kamu iya. lihat dengan mata kepala kamu? Lihat jelas banget. Dia Terus lagi ngapain di situ? lagi diem aja gitu. Oke, Itu terus? mukanya nggak kelihatan, jadi Oh, baru sosoknya aja ya kamu lihat? rambutnya panjang banget gitu. So bisa aku pas nengok kiri juga ada sosok yang lain. Oke. Tapi apa nggak nih? nggak Ini bukan jelas, Putih lagi? bukan. Oh, temennya kali ya? Temennya Oke, kayaknya terus? gitu. Jadi aku yang kayak aduh aku langsung gini aja. Oh, kamu nggak bilang tuh, nggak bilang Aku nggak sama- bilang ke siapapun karena takutnya malah makin kenapa-napa kan kalau misalnya aku ngomong. Oke. Ya akhirnya aku bilang kayak ini kayaknya harus putar balik deh, aku bilang gitu. Kayak ini salah jalannya, aku bilang ini udah mulai dijaringan, padahal aku emang nggak enak aja lewat situ. Terus? Ternyata emang benar harusnya jalannya kanan bukan kiri. Oke, jadi dan kalian akhirnya putar balik? Akhirnya putar balik. Pas keluar dari area itu bener-bener pusing Langsung hilang. nggak- oh, oke. Langsung plong. Ini kayaknya itu dunia lain deh yang kalian Iya, masukin kayaknya itu deh, ya. Kak. Wah, itu Oke. serem sih. Oke, ya itu dia yang paling seram gitu ya. Oke,
Nah, dari pertanyaan yang tadi, coba kamu mau milih yang mana nih yang kira-kira pertanyaan menarik, terus kamu, oke ini pemenangnya biar kita kasih 2 tiket. Indra Kusuma, aku suka pertanyaannya. Indra Kusuma yang tadi soal sugesti ya. Yoi. Terus apa lagi tadi? Terus yang akun Yoriko juga. Yoriko, Iya, yang akun O-nya Yoriko, 0 ya. Y-nya 0, betul. Oke. Sama satu lagi aku mau kasih buat Tia Alba. Tia Alba. Oke, selamat untuk para pemenang. Mohon maaf ya, putra petir yang tadi bikin kita makan. Kamu nanti coba lagi ya di seri berikutnya. Next time. Makan lagi kalau mau Iya, makan. silakan. Nah, ya masing-masing kalian dapat 2 tiket dari 21. Jadi selamat menonton. Mungkin bisa nonton film barunya Yoriko ya nanti ya tiketnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Oh, nanya-nanya lagi. Oke. Aku mau nanya, ini kan kamu udah banyak banget film yang kamu mainin ya. Betul. Ada nggak peran apa yang masih kamu pengen idam-idamkan dan sampai sekarang belum kedapatan? Ada. Apa itu? Action. Action. Aku pengen banget action. Kayak yang masih bener-bener aku yang berantem kayak gitu-gitu loh Kak. Pengen banget sih. Yang fisik gitu ya? Yang fisik gitu. Jadi emang bener-bener ada workshop buat itunya kayak gitu-gitu. Jadi makanya nggak sabar sampai the day aku dapat ya. peran Oke. itu. Silakan para produser dan sutradara Yoriko, Film siap, actionnya. film action. Tapi kamu mau ya, maksudnya kayak kan kalau action tuh berat lah, pasti harus Iya. ada fisik berbulan-bulan Betul. gitu, harus mungkin jadiin badan dulu gitu. Kalau badan aku sih udah jadi ya. Jadi untuk bukan film action ya. Film mungkin film anak-anak ya. Kan mukanya baby face. Oh iya, baby face. Bener. Oke, terus punya impian nggak main film sama aktor siapa yang belum kesampaian? Wah banyak banget sih. Salah satu aja. Salah satunya aku pengen banget sama Christine Hakim. Oh, Wah, sama aku Ibu ngefans Christine banget Hakim. sama Ibu Christine Hakim. Pengen Belum ya? banget. Semoga lah one day. Amin. Iya sih, Ibu Christine Hakim salah satu aktor keren banget lah, Iya, pokoknya keren udah banget dia, top. manca dunia. Betul. Apa itu manca dunia? Saya tidak tahu. Oke. Manca dunia. Manca negara maksudnya. Negara. Ini fotografer, videografernya ini deh. Sentimen deh sama saya. Kenapa? Karena saya mirip Yoriko ya. Oke. Nah, terakhir nih Yoriko, mau kasih tahu dong alasan kenapa sih orang harus nonton film Kutukan Peti Mati. Teman-teman semuanya, ayo nonton film Kutukan Peti Mati karena di film ini seru banget, ada romansnya ada, terus seremnya juga ada. Seremnya pasti ada dong. Iya, terus kekeluargaannya juga ada. Jadi banyak banget pesan yang kita sampaikan dari film ini. Terus juga kita nunjukin ke teman-teman gimana sih Pulau Onrus itu. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Pulau Onrus, jadi tahu nanti akhirnya dan bisa berkunjung ke sana juga. Ya, jadi meningkatkan pariwisata di sana ya. Betul. Wow. Karena Indonesia tuh emang besar banget dan Onrus ini cuma salah satu dari ribuan pulau yang ada gitu. Jadi biar teman-teman tahu. Dan juga lihat kesotoyannya Susan di film Kutukan Peti Mati ini. Jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa saksikan film Kutukan Peti Mati. Akan tayang tanggal 20 Juli 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Yeay! Jadi jangan lupa ya semua fansnya Yoriko harus nonton film Kutukan Peti Mati itu. Oke, aduh, aku sebenarnya masih mau ngobrol banyak Yoriko, tapi saya harus kerja lagi. Betul. Jadi terima kasih banyak untuk Yoriko sudah banyak ngobrol-ngobrol. Sukses terus. Filmnya sukses selalu. Pokoknya ditunggu karya-karya selanjutnya. Thank you. Oke, sampai jumpa sahabat kawan satuam. Sampai ketemu lagi di acara Talk berikutnya.